Setiap hari, kita kan hidup di dunia digital ya. Tapi, pernah nggak sih kita mikirin, apa yang sebenarnya jadi fondasi dari semua ini? Jawabannya itu satu kata, kepercayaan. Dan hari ini, kita bakal lihat betapa rapuhnya fondasi itu. Coba bayangin deh, tiba-tiba ada kontrak atas nama Anda, lengkap dengan tanda tangan digital. Tapi, Anda sama sekali nggak merasa pernah tanda tangan. Gimana cara membuktikannya? Ini bukan lagi soal teknis loh, ini udah menyangkut keamanan, identitas, bahkan masa depan finansial Anda. Ini mimpi buruk digital yang bisa menimpa siapapun. Sebenarnya, kita ini lagi ada di tengah-tengah krisis yang nggak kelihatan. Krisis kepercayaan digital. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa masalah ini jauh lebih besar dari yang kita sangka. Coba pikirin lagi deh. Hampir seluruh hidup kita sekarang ada di jalur digital. Mulai dari kerjaan, ngurusin keuangan, bahkan hubungan pribadi. Dari hal sepele kayak pesan makan siang, sampai yang krusial seperti tanda tangan kontrak rumah, semuanya, ya, terjadi di balik layar gadget kita. Tapi, ada satu hal yang fundamental banget yang hilang. Kalau di dunia nyata, kita bisa jabat tangan, tatap muka, kita punya intuisi buat ngebangun rasa percaya. Nah, di dunia digital, semua isyarat manusiawi itu hilang begitu saja. Yang kita hadapi cuma barisan kode dan, ya, avatar di layar. Pertanyaan paling mendasarnya jadi gini. Gimana caranya kita bisa yakin siapa orang di seberang sana? Dan yang lebih penting lagi, gimana kita bisa percaya sama dokumen digital yang mereka kirim? Jadi jelas ya, masalahnya itu bukan di teknologinya. Bukan, ini masalah yang jauh lebih dalam. Gimana caranya kita membangun kembali pilar utama interaksi manusia, yaitu kepercayaan di dunia yang pada dasarnya anonim. Terus solusinya gimana dong? Uniknya, jawabannya itu datang dari masa lalu, sebuah konsep kuno yang didaur ulang buat zaman sekarang. Anggap saja ini segel lilin versi modern. Coba lihat ini deh. Di satu sisi, ada ikon gembok digital yang sering kita lihat. Di sisi lain, ada segel lilin dari zaman dulu. Kelihatannya beda jauh ya, tapi tujuannya sama persis. Sama-sama buat memastikan pesannya datang dari orang yang benar dan isinya nggak dutak-atik sama sekali. Tapi, tanda tangan digital yang sekarang itu lebih canggih dari sekedar segel lilin. Dia menyempurnakannya dengan 3 jaminan utama yang super kokoh. Yang pertama, integritas. Maksudnya apa? Sederhananya gini, dokumen yang Anda terima itu dijamin 100% sama persis dengan yang dikirim. Nggak ada satu kata, satu titik, atau bahkan satu koma pun yang bisa diubah. Bayangin aja dokumen itu dikunci di dalam brankas digital yang mustahil dibobol. Kedua, autentikasi. Ini cara sistem buat ngecek, ini beneran orangnya bukan sih. Jadi Anda bisa yakin 100% kalau dokumen itu datang dari Budi, bukan dari penipu yang ngaku-ngaku jadi Budi. Identitas pengirimnya udah diverifikasi, nggak bisa diragukan lagi. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling penting secara hukum, yaitu non-penyangkalan. Artinya, si pengirim nggak bisa lagi ngelak, nggak bisa lagi bilang, bukan saya loh yang kirim itu. Kenapa? Karena ada jejak digital yang mengikat secara hukum dan nggak bisa dihapus. Bukti kuat kalau mereka memang melakukannya. Jadi, integritas, autentikasi, dan non-penyangkalan. Ingat, 3 hal ini. Inilah fondasi baru yang bikin kita bisa percaya lagi satu sama lain di dunia digital yang serba anonim ini. Oke, sekarang kita lihat gimana 3 pilar tadi bekerja di dunia nyata, di situasi-situasi yang mungkin Anda sendiri pernah mengalaminya. Ini bukan teori lagi ya, teknologi ini udah jadi tulang punggung di sektor-sektor paling penting dalam hidup kita, mulai dari pemerintahan, kesehatan, hukum, sampai dunia kerja. Contohnya di rumah sakit, rekam medis kita itu kan data yang super pribadi ya. Nah, tanda tangan digital ini memastikan cuma dokter yang berwenang yang bisa buka dan mengubahnya. Ini melindungi riwayat kesehatan kita dari pemalsuan. Jadi, ini bukan cuma soal data, ini soal keselamatan nyawa. Atau di dunia kerja, bayangin Anda dapat tawaran kerja dari perusahaan di luar negeri. Anda bisa langsung tanda tangan kontraknya secara digital, detik itu juga. Tanda tangan itu sah di mata hukum, aman, dan mengikat. Gak perlu lagi tuh ketemu langsung. Inilah yang jadi motor penggerak ekonomi remote works dunia sekarang. Nah, setelah kita lihat semua ini, apa sih kesimpulan besarnya? Kita sekarang sampai di pemahaman tentang fondasi baru kepercayaan di zaman digital ini. Ini dia intinya. Lupakan deh soal teknologinya, lupakan algoritmanya. Pada dasarnya, tanda tangan digital itu bukan soal niru goresan pulpen di atas kertas. Bukan, ini adalah sebuah sistem yang dibangun untuk satu tujuan utama, membangun lagi kepercayaan di dunia di mana kita nggak bisa lagi saling tatap muka. Saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan.
Semua sistem modern kita, perbankan, pemerintahan, e-commerce, semuanya berdiri di atas fondasi kepercayaan digital ini. Kalau fondasi ini sampai runtuh, sistem apa lagi yang bisa kita andalkan? Coba, pikirkan.